Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Anak Soleh. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak sudah pasti diharapkan oleh para orang tuanya untuk menjadi anak yang soleh, beriman secara teguh dan bertingkah laku yang baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang durhaka. Beberapa sikap yang menunjukkan perilaku anak soleh diantaranya adalah jujur, kemudian amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian santun dan menghargai teman. Seseorang hidup di dunia ini dinilai dari akhlaknya. Jika akhlaknya baik, ia akan beruntung dan selamat. Jika berakhlak yang buruk, kerugian dan siksa yang pedih akan senantiasa menantinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat jujur. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik. Beliau memiliki sifat terpuji yang banyak diteladani oleh umatnya. Salah satunya sifat terpuji beliau adalah jujur. Apa itu jujur? Jujur artinya berkata apa adanya atau berbicara yang sebenarnya. Orang yang memiliki sifat jujur akan selalu berhati-hati dalam berbicara. Berperilaku jujur membuat orang selamat di dunia serta di akhirat. Perilaku jujur telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat julukan Al-Amin. Al-Amin artinya seorang yang terpercaya dalam tutur kata maupun perilakunya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk perbuatan jahat, keji, durhaka, dan zalim. Akhlak Rasulullah SAW yang terkenal antara lain pemurah, tidak kikir, pemberani, adil, dan jujur. Kejujuran Nabi Muhammad SAW diakui oleh bangsa Quraisy. Mereka pernah meminta Nabi agar menjadi penegak ketika peletakan Hajar Aswad. Sikap jujur banyak membawa kebaikan. Kebaikan dapat menunjukkan ke surga, seperti sabda Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu dapat menunjukkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk jujur, karena sikap jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berbohong, karena kebohongan akan membawa kejahatan, dan kejahatan akan berakhir di neraka. Seorang muslim harus selalu bersikap benar, kapan, di mana, dan kepada siapapun. Nah, itu adalah sifat jujur. Kemudian, ketika kita bersifat jujur, pastilah ada manfaatnya. Nah, apa saja ya manfaat dari sifat jujur? Apabila kita jujur kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada siapapun dan dimanapun, maka kita akan mendapatkan manfaat dari jujur itu sendiri. Yang pertama, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Kemudian yang ketiga,
akan disenangi banyak orang. Kemudian akan menenangkan hati kita. Kemudian akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Yang terakhir, kita akan mendapatkan kenikmatan surga ketika nanti kita ada di jalan yang benar. Kemudian ketika kita tidak berperilaku jujur, maka juga ada akibatnya. Apa akibat dari orang yang tidak jujur? Yang pertama, orang yang tidak jujur pasti dia tidak dipercaya oleh orang lain. Karena orang yang selalu berbohong atau tidak jujur, dia akan menutupi kebohongan-kebohongannya dengan kebohongan selanjutnya. Oleh karena itu, akibatnya tidak dipercaya oleh orang lain. Kemudian akibat kita tidak jujur, kita akan dijauhi teman dan orang lain. Kemudian orang yang tidak jujur akibatnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, orang yang tidak jujur dia akan berdosa. Orang yang berdosa tidak akan mendapatkan kenikmatan surga, melainkan mendapatkan siksa neraka. Nah, itu penjelasan singkat tentang jujur. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersikap jujur. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.